Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, dinamika bahasa Simalungun dialek Bandar. Ditulis oleh, Masrul Purbadasuha, SPD. Telah diterbitkan di majalah Sauhur edisi 9 tahun 2008. Sebagaimana topik di atas, sentra penutur dialek Bandar ini mendiami daerah yang secara topografis berada di daerah dataran rendah atau hataran dan hilir dalam bahasa Simalungun disebut Kaheian atau Jahei. Dengan kehidupan sosial masyarakat yang kerap mengadakan kontak dengan masyarakat Melayu di perbatasan Simalungun dan Asahan. Komunikasi di antara mereka sudah berlangsung selama ratusan tahun, sehingga tidak menutup peluang terjadinya transformasi budaya dan ideologi. Seperti halnya di Kecamatan Bandar Masilam, sebagian besar masyarakat Simalungun berbicara dengan bahasa Melayu. Fenomena itu tidaklah mengindikasikan adanya gap dengan komunitas Simalungun yang lain, terutama mereka yang berdomisili di daerah bagian atas atau huluan. Kenyataan sejarah membuktikan Bandar dahulunya merupakan suatu kerajaan yang sejajar posisinya dengan kerajaan Simalungun lainnya, seperti Dolok Silo, Panei, Tanoh Jawa, Siantar, Purba, Silimakuta, dan Raya. Dalam tatanan adat pernikahan, Bandar merupakan anak boru dari kerajaan Raya, karena secara organisatoris yang berhak memangku kedudukan sebagai raja di kerajaan Bandar mesti dilahirkan dari Puang Bolon Boru Saragih yang berasal dari kerajaan Raya. Jika dilakukan perbandingan dengan pelbagai dialek bahasa Simalungun yang ada, agaknya dialek Bandar lebih dekat kemiripannya dengan dialek Raya baik ditinjau dari logat, intonasi atau langgam maupun kosakata. Dari perbandingan kosakata antara keduanya terlihat secara jelas kemiripan dan ketidakmiripan. Namun bila dilampirkan secara detail seluruh kosakata pada kedua dialek, dihasilkan persentase kemiripan lebih menonjol ketimbang ketidakmiripan. Pemakaian kosakata ini menyebar di beberapa titik daerah, adapun sebagai basis pengguna dialek ini yaitu mereka yang berdomisili di Kecamatan Pamatang Bandar, yang dahulu merupakan ibu kota dari Kerajaan Bandar. Masyarakat penutur dialek Bandar, mengakui banyak kosakata yang mengalami perubahan dari bentuk aslinya, dan tidak sedikit pula kosakata yang dahulu sering digunakan, namun kini sudah jarang dipakai. Pemakaian kata ganti kepunyaan posesif ni dan si, lalu fonem akhir h, g, d, b, ui, o, dan ei masih konsisten terdapat dalam bahasa Simalungun Sin Bandar. Selain itu, dialek Sin Bandar juga mengenal aksara khususnya. Penggunaan aksara ini sangat akrab digunakan dalam komunikasi. Secara teoretis aksara ini diletakkan pada kata kerja dasar infinitif yang diawali huruf S dan didahului dengan imbuhan men dan pan, seperti pada kata manungkun menjadi manyungkun, manisei menjadi manyisei, manuan menjadi manyuan, manerleng menjadi manyerleng. Untuk kata yang berimbuhan pan, terlihat pada kata panungkun menjadi panyungkun, panisei menjadi panyisei, panuan menjadi panyuan, panerleng menjadi panyerleng. Bila merujuk pada aksara Simalungun yang jumlahnya 19 huruf, yang disebut surat 10 siah, aksara ini memang ada ditemukan, namun dalam praktik komunikasi hampir tidak pernah digunakan, barangkali hanya dialek Sin Bandar saja yang mengenal penggunaan aksara ini. Berkaitan dengan seni sastra, dialek Bandar mengenal cukup banyak kesusastraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, di antaranya ada yang digubah ke dalam bentuk nyanyian seperti Doding Manangge, di luar Bandar menyebutnya dengan Taur-Taur Simbandar dan Inggou Simbandar. Ada pula yang disajikan dalam bentuk prosa atau turi-turian, seperti turi-turian Bah Tobu, Tuan Simalango, Keramat Kubah, Pak Boru Namartuah dan masih banyak cerita rakyat yang lain. Di Bandar juga ditemukan beberapa peninggalan dalam bentuk tulisan, di antaranya Pustaha Parmongmong Bandar Sakuda. Pustaha ini terakhir diwarisi oleh Tuan Alip Damanik Bariba. Pada era dewasa ini pemakaian dialek Bandar sebagai bahasa komunikasi secara perlahan telah mengalami pergeseran. Sebagian besar masyarakat lebih senang menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian lagi ada yang lebih gemar berbahasa Jawa. Hal ini terjadi disebabkan derasnya pengaruh komunitas suku Jawa yang populasinya lebih besar ketimbang suku Simalungun. Keadaan ini mendeskripsikan bahwa komunitas Simalungun di daerah ini mengalami himpitan berat yang sudah terlanjur basah sulit untuk dibebaskan. Hakikat jika melihat pada situasi saat ini pengguna bahasa Simalungun khususnya dialek Sin Bandar hanya tinggal segelintir saja jumlahnya bila dibandingkan dengan mereka yang sudah beralih atau salih ke bahasa lain. Selain itu, dialek Bandar juga banyak dipengaruhi bahasa Toba. Pada daftar perbandingan kosakata di atas terlihat adanya beberapa kemiripan kosakata. Keberadaan komunitas suku Toba di daerah Bandar jumlahnya juga cukup signifikan dan pengaruh bahasa mereka secara otomatis juga sulit dibendung.
Namun karena perbedaan keyakinan ideologi di antara kedua komunitas, pergaulan di antara mereka pun tidak seutuhnya berjalan efektif, meski mereka hidup berdampingan. Masuknya imigran Toba ke Simalungun terutama ke Bandar diawali sejak melemahnya kekuatan Raja Bandar membendung arus imigrasi kaum pendatang, sehingga memicu meledaknya perpindahan penduduk secara besar-besaran baik yang datang dari Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan. Hal ini sudah berlangsung lama, namun derasnya gelombang migrasi ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja Bandar ke-6, Tuan Sawadim Damanik. Lemahnya kekuatan Raja Bandar tidak lain disebabkan taktik politik kaum kolonial Belanda, Divide et Impera, di mana menjadikan mereka yaitu para Raja Bandar sebagai boneka yang bisa diatur dan dikelabui demi tercapainya tujuan pihak kolonial sampai terjadinya revolusi sosial 1946 di Sumatera Timur. Terkait eksistensi suku Tapanuli, yang sekarang menyebut diri mereka suku Batak, di Simalungun khususnya di Bandar, keberadaan mereka ternyata mendapat tantangan dan kecaman yang besar dari suku pribumi Simalungun. Mereka tidak begitu saja mau menerima kehadiran mereka, suku Tapanuli atau Batak terbukti tidak sedikit dari mereka yang dijadikan sebagai budak belian para raja dan kelompok masyarakat biasa atau paruma. Untuk meredam hal ini, maka banyak dari mereka yang berafiliasi dengan orang Simalungun, menyembunyikan jati diri asli mereka dan mengaku sebagai orang Simalungun. Di antara marga-marga Tapanuli yang berafiliasi dengan marga Simalungun di wilayah kedaulatan Kerajaan Bandar, yaitu Silalahi atau Simandalahi, Sipayung, Tambunan atau Tambun, Manurung, Sitorus, Sirait, Butar-Butar dan Sinurat. Marga-marga ini umumnya menyatukan diri ke dalam submarga Sinaga. Berbagai pergolakan yang terjadi merupakan penyebab dasar lumpuhnya kekuatan Simalungun, sehingga berimplikasi pada ketidakpercayaan diri untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Sebagai contoh, seorang Simalungun akan menjadi Toba bila bergaul dengan orang Toba, demikian juga ia akan menjadi Karo bila sering berhubungan dengan orang Karo, begitulah seterusnya. Proses penyatuan diri yang kerap dilakukan orang Simalungun ke dalam komunitas lain secara otomatis akan menghapuskan jati diri mereka sebagai orang Simalungun. Barangkali ia akan merasa enggan berbicara dalam bahasa Simalungun, berbudaya ala Simalungun, dan lebih lanjut ia pun akan dengan mudahnya mengganti marganya dengan marga dari komunitas yang ia masuki. Sungguh memilukan. Simpulan, dari sekelumit uraian di atas, disimpulkan bahwa bahasa Simalungun mengenal beberapa dialek yang tersebar di seluruh Kabupaten Simalungun bahkan menembus sampai keluar Kabupaten Simalungun. Masing-masing dialek satu sama lain memiliki perbedaan, bahkan dalam melakukan komunikasi antar silang dialek mereka tidak saling memahami. Di wilayah Bandar yang secara geografis berbatasan dengan daerah Melayu Asahan dan Batubara, komunikasi dalam bahasa Simalungun masih tetap eksis digunakan, namun demikian pengaruh bahasa Melayu sedikit banyak turut mewarnai perkembangannya. Itu terlihat dari kosakata atau leksikal dan sistem bunyi atau fonetik yang terdapat di dalamnya. Selain itu dialek Sin Bandar juga mendapat pengaruh dari bahasa Toba dan Jawa. Maka bukanlah suatu pemandangan yang mengherankan bila di beberapa titik di wilayah Bandar dijumpai sekelompok masyarakat yang lebih aktif menggunakan bahasa Toba atau Jawa ketimbang bahasa Simalungun. Pergolakan sosial politik dan budaya yang menyelimuti suku Simalungun selama berabad-abad sangat berperan dalam menggilas dan melumpuhkan kebudayaan Simalungun. Hal ini berimplikasi buruk pula terhadap perkembangan bahasa. Kepribadian mereka yang selalu bertimbang rasa dan merasa terisolir yang kerap diperankan orang Simalungun mengakibatkan diri dan apa yang mereka miliki praktis terabaikan. Sekian pembahasan topik kali ini. Semoga bermanfaat.